Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. Timnas Indonesia asuhan Sintayong mulai menjadi perhatian dalam gelaran Piala AFF 2024. Sebelumnya tim ini sering dipandang remeh karena tidak diperkuat oleh beberapa pemain andalan. Namun performa mereka di laga perdana berhasil membungkam banyak kritik. Kemenangan itu menunjukkan bahwa Timnas Indonesia tetap menjadi kekuatan yang patut diwaspadai di turnamen ini. Media Vietnam kini mulai cemas melihat potensi besar yang dimiliki Timnas Indonesia. Setelah menyaksikan performa tim asuhan Sintayong, mereka mengakui bahwa Indonesia adalah ancaman serius. Bahkan beberapa media Vietnam berharap Laos dapat memberikan perlawanan sengit saat bertemu Indonesia. Situasi ini menjadi penting karena Vietnam dan Indonesia sama-sama mengoleksi 3 poin di klasemen. Pertandingan melawan Laos dianggap krusial bagi Timnas Indonesia. Jika Indonesia menang dengan skor besar, mereka berpeluang menggusur Vietnam dari puncak klasemen. Sebaliknya, hasil imbang atau kekalahan akan membuat Indonesia tertinggal dalam persaingan grup. Oleh karena itu laga ini menjadi perhatian utama, tidak hanya bagi pendukung Indonesia tetapi juga rival mereka. Media Vietnam Soha bahkan menyoroti peluang Laos dalam menghadapi Indonesia. Mereka menyebutkan bahwa meskipun Indonesia di atas kertas lebih unggul, kejutan masih mungkin terjadi. Namun mereka juga mengingatkan bahwa hasil seperti Timor Leste melawan Malaysia bisa menjadi inspirasi bagi Laos. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Tak disangka setelah dinaturalisasi, para pemain baru Timnas Indonesia justru mendapatkan banyak berkah. Mereka tidak hanya menjadi idola baru para pecinta sepak bola tanah air, tetapi juga mengalami peningkatan nilai jual di pasar pemain. Menurut Transfer Market per Juni 2024, beberapa pemain Timnas Indonesia mengalami lonjakan harga pasar yang cukup signifikan. Nilai pasaran Timnas Indonesia kini mencapai 12 juta euro atau setara 215 miliar rupiah. Ini merupakan angka yang luar biasa untuk ukuran Timnas di kawasan Asia Tenggara. Angka tersebut hanya berbeda tipis dari Yordania yang memiliki nilai pasar sekitar 16 juta euro atau 285 miliar rupiah. Kenaikan ini tentu menjadi kabar baik bagi sepak bola Indonesia, yang semakin menunjukkan perkembangan pesat di tingkat internasional. Salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan nilai tersebut adalah performa apik para pemain saat berseragam Garuda. Penampilan memukau mereka berhasil menarik perhatian pencinta sepak bola dari berbagai belahan dunia. Selain performa di lapangan, ada faktor lain yang ikut memengaruhi lonjakan nilai jual pemain. Usia muda menjadi salah satu keunggulan pemain Indonesia saat ini karena memberikan potensi jangka panjang bagi klub yang ingin merekrut mereka. Tak hanya itu, tren pemberitaan positif mengenai mereka juga turut menjadi faktor pendukung. Efek domino dari peningkatan nilai pasar ini juga dirasakan oleh klub-klub pemilik para pemain. Klub-klub lokal yang memiliki pemain Timnas dengan harga pasar tinggi kini memiliki daya tawar yang lebih besar. Jika ada klub luar negeri yang ingin merekrut pemain tersebut, klub pemilik bisa mendapatkan keuntungan besar dari transfer. Hal ini bisa menjadi peluang emas untuk mendatangkan pendapatan tambahan bagi klub-klub Liga 1. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. Pemain Timnas Indonesia diprediksi akan tampil luar biasa saat menghadapi Laos di Piala AFF 2024. Salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah Marcelino Ferdinand. Gelandang muda ini diharapkan bisa menunjukkan magisnya, seperti saat melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pengalamannya sebagai salah satu pemain dengan caps terbanyak di Timnas, Marcelino berpotensi menjadi pemain pembeda dalam pertandingan penting ini. Rafael Struijk juga menjadi perhatian setelah masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Keputusan Sintayong memanggil penyerang muda ini sempat mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, Rafael baru mulai mendapatkan menit bermain bersama klub barunya Brisbane Roar. Namun di laga perdana kontra Myanmar, dia langsung memberi dampak instan meski hanya bermain di babak kedua. Performa apiknya membuat banyak pihak berharap dia bisa menjadi senjata mematikan bagi Indonesia saat melawan Laos. Sementara itu, Pratama Arhan kembali menjadi sorotan berkat lemparan ke dalam khasnya. Pada laga melawan Myanmar, lemparan panjang Arhan menghasilkan gol kemenangan untuk Indonesia. Saat melawan Laos nanti, strategi menyerang kemungkinan besar akan diterapkan oleh Indonesia untuk mencetak banyak gol.
Dengan gaya permainan bertahan yang diprediksi akan diterapkan Laos, Arhan punya peluang besar untuk kembali menciptakan momen ajaib melalui lemparan ke dalamnya. Pertandingan melawan Laos menjadi momen penting bagi timnas Indonesia untuk menjaga konsistensi di Piala AFF 2024. Selain Marcelino, Struijk dan Arhan, seluruh pemain diharapkan tampil maksimal untuk mengamankan kemenangan. Suporter dari kawasan Asia Tenggara memberikan beragam tanggapan mengenai performa timnas Malaysia di Piala AFF 2024. Salah satu laga yang paling banyak dibicarakan adalah pertandingan melawan Timor Leste. Meskipun Malaysia berhasil meraih kemenangan, perjuangan mereka di atas lapangan jauh dari kata mudah. Banyak yang menganggap hasil tersebut kurang meyakinkan, mengingat status Malaysia sebagai salah satu tim unggulan. Dalam laga tersebut Malaysia tampil dominan, tetapi kesulitan mencetak gol ke gawang Timor Leste. Tim tamu yang tidak diunggulkan justru mampu memberikan perlawanan sengit hingga menit-menit akhir pertandingan. Walaupun akhirnya Malaysia menang, permainan mereka masih meninggalkan tanda tanya besar di kalangan suporter. Tak hanya di dalam negeri, komentar soal performa Malaysia juga ramai di media sosial. Suporter dari berbagai negara ASEAN mengungkapkan pandangan mereka, mulai dari kritik hingga candaan. Banyak yang menyebut bahwa Malaysia akan kesulitan untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Bahkan beberapa warganet berpendapat bahwa jika permainan seperti ini terus berlanjut, peluang Malaysia menjadi juara sangat kecil. Dua pertandingan awal di grup A memang tidak berjalan sesuai harapan bagi Harimau Malaya. Meski berhasil menang, performa mereka dianggap belum cukup meyakinkan untuk bersaing di level tinggi. Pada laga pertama, Malaysia juga tidak tampil maksimal meskipun berhadapan dengan lawan yang relatif lemah. Hal ini menambah kekhawatiran para pendukung mereka menjelang fase-fase krusial turnamen. Marcelino Ferdinand mengaku tidak keberatan dengan skuad timnas Indonesia yang berisi banyak pemain muda pada gelaran Piala AFF 2024. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, memang memutuskan untuk mengandalkan pemain U22 selama turnamen ini. Meskipun usianya tidak jauh berbeda dengan mayoritas pemain lain, pengalaman Marcelino bersama timnas senior membuatnya menonjol. Namun bagi Marcelino pengalaman tersebut bukanlah hal yang terlalu penting selama ia bisa menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Sebagai pemain yang lebih berpengalaman, Marcelino merasa memiliki tanggung jawab untuk membimbing rekan-rekannya di tim. Namun ia menegaskan bahwa perannya tidak berlebihan karena masih ada pemain lain yang lebih senior. Hubungannya dengan para pemain timnas Indonesia berjalan dengan baik. Marcelino merasa sudah cukup akrab karena banyak dari mereka pernah bermain bersama di level U20. Ia mengingat kembali pengalaman pemusatan latihan di Turki saat membela timnas U20 sebagai momen yang mempererat hubungan. Marcelino percaya bahwa chemistry di antara pemain akan menjadi modal besar untuk menghadapi tantangan di Piala AFF 2024. Ia menyadari bahwa persiapan yang dilakukan tidak berlangsung lama, tetapi optimistis dengan potensi tim. Selain itu Marcelino menilai bahwa keberadaan Sintayong sebagai pelatih memberikan kepercayaan diri kepada seluruh pemain. Gaya kepelatihan Sin yang fokus pada disiplin dan kerja sama tim menjadi kunci utama. Dengan semangat yang tinggi, Marcelino dan rekan-rekannya siap memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ia berharap para suporter terus memberikan dukungan penuh kepada tim. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memastikan akan melakukan rotasi skuad saat menghadapi Laos. Ia mengungkapkan bahwa eksperimen pemain sudah selesai dilakukan dan fokus kini beralih pada pencarian skema terbaik. Eksperimen tersebut dilakukan saat pertandingan melawan Myanmar. Dalam laga melawan Myanmar, Sintayong mencoba beberapa formasi baru di lini depan. Ia menurunkan Arhan Kaka dan Hoki Caraka bersama untuk melihat efektivitas mereka. Tidak hanya itu, total 8 pemain mendapatkan debut bersama timnas Indonesia pada pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 1-0. Meski hasilnya positif, eksperimen ini menjadi bahan evaluasi Sin untuk laga berikutnya. Sintayong menyebutkan bahwa rotasi pemain akan diterapkan saat melawan Laos. Meski ia tidak mengungkapkan skema yang akan digunakan.
Ia ingin memastikan setiap pemain mampu beradaptasi dengan peran baru agar fleksibilitas tim meningkat. Pelatih asal Korea Selatan ini juga menyebutkan bahwa fase grup adalah waktu yang tepat untuk mencoba berbagai taktik. Menurutnya menemukan formula terbaik untuk pertandingan-pertandingan berikutnya sangat penting. Rotasi ini dilakukan bukan hanya untuk menjaga kondisi pemain tetapi juga untuk mengevaluasi kedalaman skuad. Dengan banyaknya pemain yang diberikan kesempatan, Shin berharap bisa menemukan kombinasi yang paling efektif. Selain itu, ia ingin memastikan bahwa setiap pemain memahami peran mereka di dalam tim. Pertandingan melawan Laos menjadi momen penting untuk melihat hasil dari persiapan ini. Shin Tae-yong optimis bahwa timnas Indonesia bisa tampil lebih baik seiring berjalannya turnamen. Fokus utamanya adalah mengasah taktik dan mempersiapkan tim untuk tantangan yang lebih besar di fase berikutnya.